يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang. Allah titipkan kesehatan kepada kita. Allah berikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Rahmah yang hadir bersama kita, hadirin rahimakumullah, anak-anak kita yang juga ikut mewakili bersama kita pada malam ini yang sangat kita sayangi, kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimakumullah. Mengisi waktu kita menjelang sholat isya lah sudah, dan kita akan pelaksanaan sholat tarawih. Alhamdulillah, rangkaian ibadah-ibadah tersebut mudah-mudahan menjadi wasilah. Wasilah itu artinya batu loncatan, karena dalam kajian ilmu tauhid namanya wasilah. Wasilah itu perantara untuk mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah menyatakan Al-Kahfi 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabb-nya nanti di akhirat, maka kata kuncinya hanya satu, amalan solehan, amal soleh, amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang sudah masuk pekan yang kedua di Ramadan kali ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sisa-sisa umur yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Apa yang penting bagi kita? Amalan-amalan yang terbaik, yang terhebat, yang perlu kita jaga. Dan itu tidak boleh indah, harus kita jaga, kita pelihara. Yang pertama,
ibadah solat afdolnya berjamaah. Jadi solat kita jaga, kita pelihara 5 waktu, dan afdolnya solat itu berjamaah. Walai solat pak di rumah seorang belum afdol, karena kata Rasul salatul jamaah afdol, solat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol min salatil fadhi, dibandingkan dengan solat sendiri. Hanya kadang ada yang nyeleneh bagai, oh kaji sumbayang ke sumbayang saya bantu anda ada yang lain semua. Nah gitu. Kan ada jodoh. Di siko ndak ada tempat lain. Ndak. Memang salat tu memang taruh manaruh dikaji, Al-Qur'an ndak akan bertambah. Memang sang begini juga nih. Ndak bertambah. Karena wahyu ndak akan ada turun lagi. Hadis tidak akan bertambah. Salat juga tidak akan bertambah. Tapi kurang ada. Tidak sembayangnya doh. Kadang sembayang sekali seminggu khususnya. Laki-laki. Dan itu datang masbuk lo. Kurang kepulangnya tiba. Salat Jumat. Memang itu kayak itu. Agama itu mengingatkan. Tadi awak dingean. Besok pagi dingean lo lihat. Sedang lama lalu kan. Parui sedang kanyang lo siap sahur. Makanya makan tu jangan terlalu kanyang mana. Parui kanyang biasanya mato. Itu. Kalau mato mengantuk biasa Makanya rahasia salah satu Bapak Ibu, kenapa mentakhirkan makan sahur? Kan bahasa mentakhirkan makan sahur tuh. Bahkan hukumnya sunnah. Salah satu hikmahnya adalah siap sahur tu jalan lo 50 ayat. Bahkan kalau sarineh babuni itu masih boleh makan. Kalau awak sedang makan, awak makan juga sambal lado, ya lado kutu lo. Sedang menyuk, suuk sedang nanyek lo. Sarineh babuni, bah kadilanjuan kami minum tu ndak. Kau ndak cubuan lah, ya mengangu sampai pagi duanya. Lanjuan makannya, ndak apa-apa. Nya yang ndak boleh al azan orang makan je lah, tu dah muah lah tu dah. Tu dah sahur lah tu dah, kalau buka tu mah. Jadi itu salah satunya. Makanya diingat selalu 5 waktu diingat terus. Sadang le diingat le indah juga. Boleh kalau ndak diingat. Makanya anak-anak awak tu Bapak Ibu perlu diingat. Nah, solat. Nyolai tadangah dinyo. Nya kadang-kadang sedang asik saya gitu kan. Orang azan masjid. Lai tadangah orang azan nak lai masnya. Lai tadangah dinyo. Lai terangan azan nah lai pasnya kan penyontonnya baru. Begitulah memang manusia itu selalu diingatkan. Jadi memang salat 5 waktu itu menentukan. Bahkan salah satu syarat ibu-ibu masuk ke dalam surga. Salat jamaah. Salat wajib. Tapi belum afdol. Afdolnya kan berjamaah. Makanya pelihara solat 5 waktu, afdolnya berjamaah. Tanpa ada perdebatan. Kadang-kadang yang habis berdebatnya suka debat tuh. Oh pedusi itu sembahyang di rumah. Kan ada juga tuh. Pernah ibu-ibu dengar kan? Perempuan tuh solat di rumah, dalam kamar dikunci. Badak di WC sembahyang suang. Perempuan tu ndak ke rumah saji tu. Itu hadisnya belum selesai, belum lengkap itu. Makanya hadis tu jadi potong-potong. Umay bingung. Perempuan afdalnya salat di rumah, utamanya salat di rumah iya. Apabila nyonyo koma baru di situ belum titik. Apabila dia ingin ke masjid, ke musola, jangan dilarang. Bacalah lanjutan hadisnya itu. Bila perempuan tu solat di rumah, 1,
apabila ada musibah yang akan datang baginya. Contoh, inyo terlalu cantik, rancak bana. Kalau nyo lewat, oh bapu tali ye nak bujang tu laki-laki tu. Sampai ndak berhenti-henti tu. Nampak kok rancak bana. Bandingannya ndak ada siko dah. Ya kalau dicontohan beko salah seorang beko tentu yang lain kok iri lah beko kan. Ndak ada cukup dah. Nampak kok cantik bana. Kalau seandainya akan timbul fitnah di rumah, ibu-ibu yang suami dalam sakit, ya pak, awak pai ke masjid, ke masjid, beliau sedang sakit tu. Kalau tidak boleh sama beliau jangan di rumah. Bahwa melayani beliau itu dalam keadaan sakit itu adalah wajib. Nyampang ibu ke rumah saji pai solat subuh. Tiba di rumah saji, tunggu dulu suruk dulu. Beliau minta minum. Bu, ma minta minum, ndak yo do. Ma minta minum, ndak yo do. Tahu-tahu beko mau tal aja kawan sebentar dulu. Tahu-tahu beliau meninggal dalam itu. Dalam keadaan murka, marah, apabila suami marah, murka terhadap istri, beliau wafat, maka ibu tersebut tidak berhak masuk dalam surga. Karena salah satu syarat masuk surga redho suami. Makanya perlu ilmu. Jadi kalau ada anak-anak gadis, bapak ibu nan kawang rumah tangga, itu ada training dulu. Ya langsung saya ini coba lagi, ajari dulunya, kasih ilmu. Ambo dulu sebelum pai baralik pai babini itu ambo tamui ini mamak dulu. Ambo tamui orang Semando dulu. Ndo, ambo kau jadi orang Semando di rantau orang. Ambo kau nanti kamu tinggal kampung halaman tu tolong agi api tua, agi nasihat, agi bimbingan. Tamui orang-orang gaya dulu. Kini ada itu. Jadi oleh sebab itu penting solat. Hari baru jam 1:30 lewat 5 minit. Tuh. Enggak dia nampak kok, ada nampak kok. Oh iya kok. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi salat 5 waktu jangan diabaikan. Tolong Bapak Ibu, anak-anak awak, nyonan seri yang abai anak-anak kok. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Khawatirlah kamu, kata Allah, cemaslah, ragu dan bimbanglah jikalau nanti anak-anak generasi-generasimu mereka itu adalah menyia-nyiakan solat. Nyo berawal dari situ. Nyo sia-siaan dulu solat tuh. Nyo lalai-lalaian dulu. Nyo lambe-lambean. Solat ibadah ndak boleh dilalai-lalaikan. Dalam pelaksanaan ibadah ndak boleh terkaja-kaja. Bahasanya tu terkaja-kaja. Tu tergesa-gesa. Tu. Mohon maaf Bapak Ibu, bahasa Minang ndak lo beres dah gitu kan. Bahasa Minang dulu antara 5 sangat tu barat tu. Ya, jadi ibadah ndak boleh dilalaikan. Betul. Dalam pelaksanaan ibadah jangan tergesa-gesa, jangan terkaja-kaja. Ada lagi di tempat lain tertulis di situ tu iqamat 5 menit setelah azan. Azan sampai minit. Mantu solat leh. Jam ku awak yang ngatur. Ndak awak lah ngatur doh. Awak yang ngatur. Kecuali maghrib. Pakai kecuali itu pakai. Ndak ada. Sebelum maghrib tu ada solat. Antara azan dan iqamah, setiap antara azan dan iqamah ada solat. Oh di tempat kami tak biasa. Biasa tak biasa berbeda dengan ada tak ada. Mengadak di biasaan. Nya do. Tempat lain, siko do, tempat lain. Jadi oleh sebab itu, kadang-kadang babuko kok kayak gitu juga kan. Bapak Ibu, babuko, azan tu untuk apa? Bapak Ibu, azan untuk apa? Memanggil orang untuk solat berjamaah. Lah dipanggil orang sedang berjalan baru awak lah kemai. Kalau dipanggil itu tunggulah dulu. Dipanggil itu ditunggu. Gitu caranya.
Boleh Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh tengok itu di Masjidil Haram berapa menit? 30 menit, setengah jam. Ambo hitung tu. Ndak cie je dua solat sunnah yang boleh itu, yang bisa banyak. Nah gitu caranya. Semakin banyak orang berkumpul untuk berjamaah, semakin afdol dan semakin hebat, semakin dahsyat. Kapan iqamah itu adalah imam yang tahu. Itu yang penting. Ada ya tempat lain sebagai imam kau diperintah di jemaah, oi kamai lah lagi. Tidak boleh, jamaah tidak boleh memerintah imam. Azan kapan? Itu muazin yang tahu tu. Bila kata masuk tu muazin yang tahu. Salat gimana? Salat itu imam. Kalau kamai kecil imam, kamat. Belum. Tu ilmunya itu. Ilmu jamaah. Ada ya tempat lain bagai sembahyang membiak tampik. Babantang saya dah dulu. Ndak siko tempat lain. Gitu. Ibu-ibu tempat lain tu nyo bantang saya dah tu. Nyo dak dah. Saja dah sesitunya. Tu ndak boleh tu doh. Tapi yang saya dah tu. Pinggirkan. Ndak ada istilah-istilah membiak tampik. Kalau membiak tampik tu capek datang, capek tiba. Iko tibuh lambek. Alah talambek aku berang lah kurang. Buat anjaan-anjaan sejadah awak sebenarnya. Maka talambek tiba. Capek lah tiba. Main subuh tu nyampe tiba sekolah. Anda ada. Jadi penting ilmu-ilmu tersebut agar kita beribadah itu lebih afdol. Jadi jaga salat 5 waktu, afdolnya berjamaah. Maka ada ulama menyatakan berjamaah itu hukumnya wajib. Dalilnya Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para ulama, sahabat di kala itu. Jadi tidak ada perlu beda-beda pendapat kita di sana itu. Jadi Bapak, Ibu-ibu, mari kita ramaikan masjid kita dengan solat berjamaah. Amalan-amalan terpenting. Satu. Yang kedua, puasa Ramadan jangan sampai tinggal. Sampai kana anak awak biar karajo sesibuk saja karajonyo. Siang malam yang Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Karena berat, tidak bisa dibayar. Kalau dia meninggalkan Ramadan tanpa uzur. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Tidak bisa dibayar nanti gitu di hari yang lain. Jadi Bapak Ibu kita jaga sholat 5 waktu, kita pelihara dan kita jaga Ramadan jangan sampai indah. Nyo kadang-kadang ada juga bagai puasa taluk deh nyo sholat ndak warik banah. Jadi puasa lai sembayang indah sama jo babaju lai Sarawak bantu ayo cali salah. Orang berjalan berbaju lain ndak Sarawak tu. Aneh itu. Bahkan yang lebih anehnya nyo bakarajo di masjid. Muaben masjid mencat, muaben loteng ini segala macamnya. Azan zuhur, azan asar, muaben ini keramik. Ini sembahyang dah. Kalau ambo pengurus dah, ketua pengurus dah, ndak ambo ambil tu dah. Ambo cari na lain. Kau perlu buat perjanjian dulu, Pak. Awak kini ko muaben masjid gua. Anggota-anggota Pak, kalau masuk waktu solat, jawab Pak sekali, kalau Pak dosiko. Batu Pak, kalau enggak kami cari yang lain. Enggak awak lah kan nyogaan dah. Di situlah masuk dakwah awak tu. Itu caranya. Mencari di rumah saji, mencari makan untuk hidup di rumah saji. Kalau bahasa kampung kami memeji upah nama itu. Bayang enggak dah. Rumahnya nyoben rumahnya. Otonya nyelatan di rumah saji. Karena pekarangan rumah saji itu laweh itu kan. Nyolah sembayang dah. Rumah di samping rumah saji. Awak lah awak gua. Nyo ndak nak awak dah. Nyo lah bak orang. Tapi begitulah. Jadi penting bagi kita makanya awak biasakan awak latih
awak didik awak anak-anak awak ko agar terbiasa dia solat. Di masa jonya baradoh nanti, maka solat itu tidak akan tinggal bagi dia. Sepahit dan sesempit apapun kehidupan yang dilaluinya, yang ibadah dia tidak akan meninggalkannya. Ladwo. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang ketiga yaitunya zakat fitrah. Itu yang wajib-wajib saja tuh di Ramadan. Zakat fitrah itu awal Ramadan tu lauliyah dari segi hukum. Akhirnya nanti wajibnya di akhir Ramadan. Kalau bisu awarayo maghrib tadi itulah wajib tuh. Andai kan. Termasuk amalan-amalan terpenting yaitunya di bulan Ramadan yang kita jaga. Nah ini kalau lama masuk 10 atau pertengahan ko atau babak akhir nanti, nah tu nya biasalah hilang cie-cie itu. Nah ramai di mana ko di swalayan, supermarket, di jalan-jalan, antah manganya tu, pai bukuan nama itu, Oh buburi apa buburi kena tahu dah. Ngabuburi tu aja lah buku samo tu nama tu. Bubar. Buber. Nah indah saja. Padahal kita dianjurkan Ramadan tu perbanyak ibadah. Ndak malapian selero tu. Malapian selero tapi ibadah na wajib tinggal. Nah kini lah mulai bubar-bubar gini tu. Ini apa tu? Akhirnya Mas Haji hilang dinya, tinggal saja kau. Ini tidak benar cara ibadah itu. Kita jaga, pelihara diri kita, anak-anak keluarga kita, jangan sampai itu. Walau bagaimanapun kok main bukber mau muburit nan ibadah jangan sampai tinggal. Silakan kalau dipeturuin itu, tapi ibadah jangan sampai tinggal. Kemudian termasuk tarawih, salat tarawih jangan sampai tinggal. Man qama ma'al imam, siapa yang solat tarawih bersama imam hatta yang sorifah sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya pahala sama dengan dia ibadah sunnah solat semalam suntuk. Kan luar biasa itu. Zikir, istighfar, banyak amalan-amalan lain yang perlu kita jaga. Sampai di masjid itu bahwa baca Al-Quran, istighfar, zikir, salat sunnah, istighfar, zikir, salat sunnah, baca Quran. Itu saja banyak. Bahkan sering kita sampaikan, kalau hari Jumat itu, kalaulah menjalang waktu masuk itu 5 menit atau 4 menit, matian mic itulah yang mulai ngaji itu. Usai duyan. Kenapa tu? Karena bapak-bapak kita datang, beliau itu salat sunnah. Tahiyatul masjid, salat sunnah apa kek, wudu dan lain-lainnya. Karena kata Rasul, apabila kau sedang baca Al-Quran, saudaramu sedang ibadah salat, lambatkan bacaan Quranmu. Jangan mengganggu saudaramu yang sedang ibadah berkomunikasi dengan Tuhannya. Iko kadang-kadang setengah menit menjelang waktu masuk begitu. Lah naik asa ketik baru pematian. Tak boleh 4 menit atau 5 menit. Jauh-jauh hari itu tak baik duian kalau mengaji itu dah. Nang katibo-tibo saja tu. Nang indah-indah saja tu. Walaupun rumah lenci-lenci aja masjid tak katibo tu dah. Karena memang panganan tak ada untuk ibadah tu dah. Jadi kita harus cerdas agar ibadah kita itu lebih baik. Perbanyak dalam masjid tu Bapak Ibu asal kata dari sajadah. Masjid ini asal kata dari sajadah. Masjid, sajadah itu sujud. Masjid itu isim makan, tampe sujud. Tampe sujud. Maka dalam masjidku ada adab-adab. Ada adab-adabnya. Tidak boleh jual beli dalam masjid. Kalau ada yang hilang tidak boleh dicari. Begitu. Kalau ada yang mencari, bilang sama dia semoga tidak ketemu. Doakan kayak gitu. Itu adabnya tuh. Karena Allah nanti akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau hilang tiang ibu siko padia saja. Wasubuk sama ustaz buku kan alhamdulillah tuh.
Mana tahu jodoh anak gadis ibu kan? Mana tahu gitu kan. Jadi ada adab-adabnya dalam masjid itu. Tidak boleh banyak hal-hal sifatnya yang duniawi. Baca itu dalam, kalau ingin buka saja di Google itu. Adab-adab dalam masjid. Masuk masjid berwudu. Bahkan jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Begitu memuliakan masjid itu. Masuk hotel, mana ada kayak gitu. Walau mau dia saja megah mewahnya hotel tu, ndak sholat, ndak baudu, ada di masalah doh. Orang halangan boleh, di masjid ndak boleh. Nah, begitu adab menjaga di dalam masjid itu. Karena masjid itu adalah rumah Allah, rumah ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, mudah-mudahan mari kita jaga, kita hidupkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kita isi. Jangan sampai keduniaan-duniaan ini melalaikan dan mengabaikan amal-amal kebaikan dan amal soleh kita. Karena hidup kita adalah sementara dan sesaat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini adalah episode terakhir saya Herman Tanjung pada tahun ini sepertinya, karena subuh kemarin sudah, ini malam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di atas ridhonya. Dan dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi, recik bawang de kurang ngalui, reno picik de kurang kuni, atau masakan talembik matah yang indah pada tampaknya, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Karena di sini adalah banyak suku Tanjuang, jadi kan rasa mau pulang kampung rasanya tu. Dan ambo kan minantu orang Ziko, dakik Ziko Bapak Ibu. Ya. Jadi oleh sebab itu mari kita ramaikan masjid kita. Dan permohonan terakhir selalu saya minta doa kepada Bapak Ibu agar anak-anak kita dia itu istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan ibadah. Semoga anak-anak kita istiqomah juga dalam mencari ilmu, baik berada bersama kita ataupun berada di negeri orang. Demikian saja. Allahu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.